Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Ya, kali ini kita akan menjawab teman-teman yang sebenarnya saya sudah pernah bikin video rekomendasi untuk HT naik gunung ya. Cuman HT-nya itu variasi, ada yang harganya 1 juta ke atas, ada yang 1 juta ke bawah. Nah, ada permintaan dari teman-teman yang untuk HT naik gunung harganya 1 juta ke bawah dan itu tahan air. Tahan air di sini ada dua, yang satu kena hujan nggak apa-apa, yang satunya kena hujan dan kecelup, maksudnya ketenggelam di air nggak apa-apa. Jadi kita nanti akan sebutkan yang mana yang benar-benar waterproof, yang mana yang kalau kena hujan tidak sengaja itu biarpun lama nggak ada masalah ya. Itu nanti ada beberapa HT yang akan kita sebutkan, dan tentunya ada yang powerful dan juga ada yang wattnya 5 watt seperti itu ya. Nah, kalau begitu kita akan bahas beberapa HT yang mumpuni untuk teman-teman menemani teman-teman naik gunung ya, terutama yang karakternya itu tahan air. Jadi ya di sini ada beberapa hal yang mungkin mesti diperhatikan. Tahan air itu berarti ya fasilitas yang lain seperti APRS dan lain-lain itu mungkin nggak ada, tapi nanti ada satu HT yang punya GPS, satu HT satu-satunya yang punya GPS tahan air. Tapi sebelumnya kita bahas, kita seruput kopinya dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, mantap ya. Nah teman-teman, ada yang bilang kopi Arabica asam ya. Ya tergantung teman-teman buatnya seperti apa ya. Memang asam, tapi tidak ada masalah sebenarnya kalau Anda ngopinya nggak pakai gula dan takarannya pas. Dan pada saat Anda bikin kopi itu, saat itu baru Anda grinder teman-teman, baru Anda haluskan, bukan haluskan ya, pokoknya Anda grinder ya. Pada saat Anda mau bikin baru Anda grinder. Kemudian suhu dari airnya juga harus pas. Itu yang bisa membuat atau menghasilkan kualitas kopi yang Anda minum itu mantap ya. Jadi ya sekarang tergantung kopinya yang Anda minum ya teman-teman. Kadang-kadang ya Arabica itu macam-macam, tergantung kondisi tanahnya, ketinggian ya, itu pengaruh juga, nanti rasanya semuanya itu pengaruh. Oke, kita sekedar hanya bahas kopi karena ada yang komentar kopi ya. Dan satu lagi, ada yang bahas masalah, oh itu pasti online-nya ini. Ya, saya rekomendasikan sesuai dengan yang ada di toko yang online yang dipercaya gitu teman. Jadi masa saya mau kasih toko yang saya belum pernah tahu, kemudian saya share ke Anda, dan nanti kalau ada apa-apa saya yang disalahkan teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, apa yang saya share itu berarti yang saya tahu dan apa yang saya dapatkan dari online itu. Dan ada yang kita disupport, ada yang kita nyari sendiri. Jadi bukan berarti kok kita pasti ke situ enggak teman-teman ya. Jadi nanti Anda bisa lihat semua di sini. Ini ada HT-HT yang memang kita cari, dan ada juga kita yang disupport untuk mereview gitu ya teman-teman. Jadi biarpun kita tidak disupport, kita tetap tampilkan HT-nya. Jadi bukan berarti nggak disupport terus kita cari HT-nya ini bagus, kita nggak tampilkan ke teman-teman semua. Mungkin Anda baru nonton channel ini. Kalau Anda penonton channel ini udah lama, sejak 2017, mungkin nggak akan seperti itu memandangnya, karena apa yang kita tampilkan di sini sesuai apa yang kita tes. Dan semua merek teman-teman ya, benar semua merek. Oke, kita coba tampilkan langsung ya buat teman-teman semua HT-HT berikut ini. Dan sekali lagi ya,
karena ini kategorinya tahan air untuk naik gunung. Pasti teman-teman bilang, wah kok nggak ada HT Jepang? Sekarang HT Jepang berapa harganya? Terus kalau sudah waterproof pasti mahal. Yang nggak waterproof ya ada yang murah, tapi kan itu tadi yang diminta yang tahan air atau waterproof ya teman. Jadi kita sesuai dengan apa yang diminta teman-teman untuk kita tampilkan di sini. Bukan berarti kita nggak mau nampilin HT Jepang ya. Dan ternyata HT Jepang juga sekarang teknologi, Anda bisa bayangkan saja teknologi sekarang ya. Jadi kalau mau dibilang Jepang sama Cina, teknologinya jauh teman-teman ya. Jadi dalam teknologi ya, siapa yang menguasai teknologi tentu barangnya akan bisa menguasai pasar juga teman-teman. Jadi artinya bukan berarti murah nggak ada teknologi. Oke, kita langsung aja reviewkan buat Anda, tampilkan buat Anda semua rekomendasi HT untuk naik gunung yang waterproof maupun yang tahan air. Jadi waterproof itu berarti bisa dicelupin ya. Yang tahan air berarti kalau hujan-hujan Anda naik gunung, Anda kantongin atau Anda pegang, itu nggak ada masalah. Oke, langsung aja kita simak sama-sama. Berikut ini rekomendasi saya ya, HT yang pertama ya. Ini kebetulan udah mepet-mepet 1 juta teman-teman ya. Dan bahkan ada yang jual 1 juta lebih, tapi ada juga yang jual di bawah 1 juta. Apalagi kalau Anda punya voucher banyak, mungkin bisa jauh di bawah 1 juta ya. Jadi buat teman-teman semua, itu nanti tergantung dari voucher yang Anda miliki untuk belanja di online shop yang nanti akan saya tampilkan link pembeliannya teman-teman. Ini adalah Wearcom WR88 Plus Dual Band. Dan di sini dia sudah Type C teman-teman ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Wearcom yang baru sudah Type C. Kemudian antena juga sudah bagus, seperti ini antenanya teman-teman ya. Kemudian ya ini hanya dual band tapi sudah ada ANC. Jadi kalau Anda di tempat pabrik berisik itu masih bisa ngomong dengan santai. Kemudian benar-benar waterproof. Ini kalau ditenggelamin nggak ada masalah teman-teman ya. Apalagi cuma hujan-hujanan. Nah, jadi buat teman-teman kalau pingin HT yang andal, kuat, yang waterproof, tapi harganya memang ini di atas yang lain yang akan kita tampilkan nanti di sini di atas meja ya. Jadi ini adalah Wearcom WR88 Plus. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya sejak awal pasti udah tahu kualitas dari Wearcom ini. Jadi meskipun dia bukan HT Jepang, tapi kualitasnya mungkin bagi Anda yang sudah memilikinya sudah tahu kualitas dari Wearcom ini. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi karena review kita itu sudah banyak sekali tentang Wearcom WR88 Plus ini teman-teman ya. Dan ini untuk komunikasi sangat mumpuni sekali, suara modulasinya enak, resipnya enak juga, semuanya enak ya. Wearcom WR88 Plus dual band teman-teman ya. Dan fasilitasnya apa saja ya, itu tadi dual band, bisa 10 watt ya, rata-rata 10 watt teman-teman. Mungkin kalau Anda dapat 8 watt 9 watt nggak ada masalah ya, sudah mendekati 10 watt. Kemudian di situ juga dia ada FM radio juga enak suaranya. Kalau airband gimana? Belum ada teman-teman, belum ada airband. Jadi hanya FM radio, dual band, kemudian powerful 10 watt. Ini dia Wearcom WR88 Plus, anti air, anti celup, waterproof ya, IP68. Kita tinggalkan untuk yang Wearcom. Nah, ini dual band teman-teman. Sekarang saya akan tampilkan yang single band. Ini juga masih dari Wearcom teman-teman. Nah, ini Wearcom yang udah kita siksa, kita injak pakai mobil bolak-balik 2 kali, kita lempar pakai batu, kita banting di konblok, paving block yang tidak rata teman-teman. Jadi kita injak dengan kendaraan roda 4 itu bukan di paving block yang rata. Paving blocknya tidak rata teman, dan paving blocknya itu keras juga. Jadi bukan paving block yang halus, yang kasar ya teman-teman. Jadi tetap aman radio ini. Masih bisa saya gunakan sampai saat ini. Powerful juga 10 watt, resip juga bagus. Wearcom WR808 VHF teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nyari radio tahan banting, badak banget ya, ini ada dari Wearcom
WR808 VHF. Dia ada beberapa tipe. Jadi ada UHF, ada VHF, ada yang 350 MHz. Jadi ada 3 tipe dari Wearcom ini. Jangan salah ketika Anda beli di online shop, Anda harus pilih dulu mana yang Anda inginkan, yang VHF atau yang UHF atau yang 350 ya MHz. Nah, semuanya 10 watt teman-teman. Semuanya 10 watt, single band 10 watt. Powerful, waterproof. Ya, sekali lagi waterproof dan tahan air. Jadi kalau mau tenggelam juga nggak masalah ini. Wearcom WR808 radio badak ya. Radio yang benar-benar tahan banting. Udah kita siksa ini. Kalau mau videonya nanti saya taruh di link deskripsi ya, biar Anda nonton gimana kita siksa radio ini. Selanjutnya masih saudaranya ya. Tetap kita tampilkan teman-teman, saudaranya kita tampilkan. Nanti dibilang saya belain satu produk. Tidak, ternyata saudaranya juga ada, Dalcom ya. Nah, di sini Dalcom DL9000 VHF. Jadi 9000 VHF ya, single band ini VHF. Jadi buat teman-teman, kalau nggak dapat yang Wearcom, bisa juga yang Dalcom. Silakan, mana yang Anda mau ya. Ini saudara ya. Tuh, saudara. Jadi sama persis. Baterainya juga sama persis ya. Ini dua-duanya udah kita siksa, jadi nggak ada masalah. Artinya dua-duanya punya ketahanan yang cukup mumpuni. Meskipun sudah disiksa, semuanya masih normal, dengan masih bagus ya. Jadi buat teman-teman, apalagi ditambang ya. Oh, kalau ditambang cocok banget ini. 808 ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang ada di tambang ya, atau di apalagi orang bengkel, cocok banget. Orang bengkel itu kan kerjanya nggak karu-karuan ya, maksudnya bukan nggak karu-karuan, bukan kerjanya, tapi medannya itu loh. Medannya itu tidak bisa dipastikan. Ketika memperbaiki alat di tambang atau di lokasi, pasti hatinya bisa jatuh, licin, kena oli, apa terbanting, pasti ya. Nah, ini HT ini, dua-duanya ini sudah bisa diajak ekstrim kerja ya, kerja keras, kebanting, kelempar, oke, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman yang ditambang, ini wajib Anda pinang dua radio ini ya, sebagai radio pekerja Anda, menemani kerja Anda keras di lapangan. Jadi kalau mau hujan-hujan, mekanik kan kadang-kadang hujan-hujan teman ya, hujan-hujan perbaiki ekskavator, perbaiki dump truck yang lagi mogok atau apa di lapangan ya, bulldozer. Ya pasti Anda akan menghubungi warehouse atau menghubungi bengkel Anda untuk membawakan spare part. Ketika Anda tidak bawa spare partnya atau mungkin ada sesuatu yang kelupaan, Anda pasti akan kontak. Nah itu dia fungsinya, komunikasi yang penting. Dan terhadap cuaca ketika hujan-hujan ini nggak ada masalah. Oke, kita tinggalkan dua radio badak ini. Selanjutnya, ini harganya nggak sampai 1 juta teman. Jadi ya nggak sampai 900 juga mungkin, kira-kira ya, sekitar 800-an ya, 700-800 mungkin, sekitar itu. Nah, bahkan mungkin bisa di bawah lagi kalau Anda punya voucher. Selanjutnya ada Eracom RC68. Nah, kalau ini agak canggih sedikit ya, ini waterproof, tahan air dan waterproof. Ini sudah 3 standby, suaranya bagus, receive bagus, kemudian layar berwarna, kemudian sudah Type C. Ini yang paling komplit teman-teman ya. Bisa dengerin radio, airband, 3 standby, dan ya sudah bisa crossband juga, dan PTT udah plastik. Apalagi antena juga bagus teman-teman. Jadi antenanya semuanya itu menggunakan yang seperti ini. Antenanya punyanya V17L seperti ini, udah bagus banget. Oke, kita tinggalkan untuk yang Eracom RC68. Ini rekomendasi kita untuk teman-teman kalau mau cari HT yang komplit ya, yang komplit dual band, ada airbandnya, ada FM radio, kemudian waterproof, kemudian layarnya warna, kemudian juga sudah Type C dan powerful 10 watt. Ini dia Eracom RC68. Kemudian seperti biasa masih ada saudaranya.
Jadi kalau tadi Welcome sama Dalkom, sekarang beda lagi saudaranya. Saudaranya ada SMP DM 700. Ya, ini saudara tapi beda tampang. Beda tampang dikit ya. Dan beda anunya, pikirannya. Ini lebih cepat, ini agak lambat yang Rerakom. Yang SMP lebih cepat untuk bootingnya. Ya, seperti itu teman-teman. Dan tampilannya juga beda, tapi kualitasnya sama. Mau dibilang dari sisi sebelah kiri juga sama, sisi sebelah kanan sama, sisi belakang sama, atas sama. Yang beda di layar dan tampilan speakernya. Ya, jadi ini adalah SMP DM 700. Cocok juga buat Anda yang mau naik gunung dengan hiburan yang maksimal. Powerful 10 watt juga. Kita lanjut. Nah, kita lanjut, ini sudah jatuh ke yang lebih murah lagi. Nah, ini dia. Yang lebih murah lagi. Ya. Ini adalah Worton WR99. Jadi, dia belum Type-C teman-teman, tapi baterainya awet ya. Baterainya awet ini. Baterainya awet. Worton WR99 ini waterproof, tahan air. BTT juga ada plastik, kemudian ya semuanya hampir sama dengan yang ini ya. Jadi ini sudah berapa standby kita lihat. Oh, ini 2 standby, bukan 3 standby, 2 standby. 2 standby, kemudian sudah bisa crossband. Dia juga ada airband, FM radio, udah aman. Waterproof, tahan air. Dan bisa maksimal sampai 10 watt. Kebetulan yang punya saya sekitar 8-9 watt. Nggak sampai 10, tapi udah mendekati 10, nggak ada masalah. Kita taruh di sini. Nah, ini jajaran yang rata-rata mendekati 10 watt ataupun ada yang sudah sampai 10 watt, bahkan ada lebih 10 watt ya. Jadi ini yang powerful, yang bisa Anda pinang mulai dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Jadi saya urutkan ya, dari paling mahal sampai yang paling murah. Dan ada yang single band, ada yang dual band. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke yang lebih murah lagi teman-teman ya. Lebih murah lagi, kita singkirkan dulu. Nah, ini kita taruh di sana dulu, kita geser dulu ya teman-teman ya. Nah, yang lebih murah itu apa ya? Sebentar. Ini biar nggak keganggu, saya geser-geser teman-teman ya. Karena nanti Anda mau lihat radionya seperti apa, nanti terganggu dari tampilan ininya ya, kamera kita. Oke. Sekarang saya akan tampilkan yang murah teman-teman ya. Murah, bahkan murah banget kayaknya ya. Ini adalah Berlin. Ini adalah Berlin BL618. Belum Type-C teman-teman, belum Type-C, tapi BTT 2 plastik, kemudian waterproof. Bahkan di sini sudah tertulis tuh IP68 ya, IP68. Ada lampu senternya lagi ya. Tuh ada lampu senternya. Jadi kalau Anda naik gunung ini cocok ya. Tadi semuanya yang tadi tuh yang mahal-mahal tuh nggak ada. Ini malah murah ada, tapi powernya kecil teman-teman. Hanya 5 watt. Kemudian tampilannya seperti ini aja, makanya diawet karena hanya seperti ini tampilan, tidak berwarna. Ini adalah Berlin BL618. Silakan aja nanti cari di online. Nanti kalau ada linknya atau tagnya nanti akan saya tampilkan. Kalau memang nggak ada, Anda bisa cari sendiri ya. Yang jelas ini adalah Berlin BL618. Kita tinggalkan teman-teman. Selanjutnya ada jatuh pada Eskom. Nah, ini dia. Ini Eskom UV17L teman-teman. Ini juga sudah berwarna ya, UV17L ini. Kemudian BTT plastik, ada lampu juga di bawah teman-teman. Lampunya 2 ini terang ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya naik gunung ini juga oke ya. Ada lampunya, kemudian ada Type-C. Di sini juga rapat sekali kancingnya seperti ini. Tapi ini belum waterproof teman-teman ya. Jadi jangan dicelupin. Tapi kalau tahan air karena ini rapat, semuanya rapat. Kemudian kalau kena hujan, Anda hujanan pakai nggak ada masalah. Saya udah coba nggak ada masalah karena semuanya rapat teman-teman.
Nah, cuman kalau dicelupin itu saya belum bisa rekomendasikan untuk yang Eskom ini karena dia tidak ada tertulis IP68-nya di bukunya ataupun di anunya ya, di dosnya. Tapi kalau untuk naik gunung kemudian kena hujan-hujan, Anda di hujan-hujanan, nggak masalah. Ini adalah Eskom UV17L, antenanya bagus banget, suaranya oke banget, kemudian receive juga oke. Eskom UV17L, taruh sini tentunya. Dan yang terakhir, ini mungkin satu-satunya yang tidak dipunyai radio yang lain ya. Ini tapi antenanya sudah saya ganti ya. Antenanya bukan ini teman-teman ya, ada antenanya. Nah, ini rada unik, nggak ada tombol-tombol, nggak ada knop-knop maksud saya, bukan tombol. Nggak ada knop-knop seperti yang lain, semuanya sistemnya dipencet-pencet. Ya, jadi kalau untuk on kan itu di sini, pencet yang ini, AB ini ya. Ini untuk on. Kemudian ini ada GPS-nya teman-teman. Jadi ada GPS-nya. Nanti akan bisa tahu posisi kalau ini misalnya sudah terbaca ya posisi kita di mana. Kita bisa laporin. Ada GPS-nya dan ini juga kalau jatuh tidak tenggelam dan terapung ya. Lalu ini alarmnya hidup ya. Kemudian juga sudah Type-C. Nah, saran saya buat teman-teman yang punya radio floating radio dari Wearcom ini F805WP ini ya, itu ini harus dirapetin, jangan sampai kendor ini. Karena masuknya itu air nanti dari sini. Jadi ini betul-betul yang ini Anda jaga ya. Jangan sampai kendor yang ini, teman-teman. Ya, dia hanya sebesar jarum aja masuk airnya. Jadi ketika ini sudah rapat aman. Nah, ini bisa dengeran airband, FM radio, kemudian receive-nya lebar sampai 800 bisa receive teman-teman ya. Sampai 800 bisa receive ini. Kemudian volumenya juga sistemnya ya dipencet-pencet seperti ini, nggak pakai knob ya. Kemudian ini PTT-nya masih plastik, masih karet semua. Lampunya terang banget teman-teman. Lampunya terang sekali ini ya. Jadi buat teman-teman kalau naik gunung ini sudah aman, anti air, anti tenggelam. Jadi nggak bakalan tenggelam ya. Kalau Anda punya Wearcom F805WP, sangat mantap banget. Cuman ya antenanya harus diganti tentunya. Antenanya ini dia harus diganti karena antena bawaannya kurang mat ya. Jadi Anda harus ganti supaya tambah oke. Ini adalah Wearcom F805WP. Oke. Ini 5 watt semua teman-teman, yang ini 5 watt semua. Yang tadi yang pertama kita tampilin itu yang 10 watt. Dan ini jelas sudah di bawah 800, ini semua di bawah 800 ini. Jauh di bawah 800 ya. Mungkin ada yang 400, 600 ya, 500. Ya, jadi Anda bisa cek aja di online-nya, nanti saya tampilkan di link pembelian. Itu teman-teman ya. Jadi rekomendasi kita untuk hati-hati yang sudah kita tampilin ya. Jadi ini ada di sini kelihatan ya. Nah, kita tampilin lagi biar Anda bisa lihat nih radionya yang sudah kita munculin tadi ya. Aduh, tampak-tampakan ini. Ya, gini aja direbain ya tentunya, direbain semuanya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu radionya yang sudah kita taruh ya semua ini. Jadi buat teman-teman semua, silakan pilih saja mana yang sesuai budget Anda dan sesuai kemampuannya, mana yang mau Anda pinang, kemudian sesuai dengan kesukaan Anda mau yang mana gitu ya. Dan sesuai dengan fungsinya, mau yang benar-benar tahan banting, waterproof, anti air, tahan banting, badak ya, cuman dua ini ya. Dua ini. Tapi kalau Anda mau cari yang ada GPS-nya cuman ini. Ya, teman. Nah, kalau mau cari yang ada senternya terang ini sama ini ya. Kan ini dua ya senternya. Seperti itu. Ya, masing-masing punya keunggulan dan masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing yang mungkin tidak dipunyai satu dengan yang lain ya. Ini kelebihannya harganya paling murah. Ya. Ini juga murah ya, tapi ini berwarna. Jadi masing-masing punya kelebihan teman, tinggal Anda bandingkan aja, kehendak Anda pertimbangkan mana yang sesuai dengan keinginan Anda dan kemampuan Anda dan juga
kebutuhan Anda. Itu dia rekomendasi kita mengenai HT yang cocok buat Anda semua untuk naik gunung dalam kondisi yang memang cuacanya tidak menentu ya teman-teman ya. Dan tadi juga sudah saya spill sedikit mana yang bisa dipakai di tambang ya. Jadi tidak semuanya bisa tadi ya, tapi ada satu yang memang tahan banting banget dan itu bisa digunakan di mana saja ya. Sebenarnya Anda mau naik gunung juga bisa, Anda misalnya sebagai tim SAR juga bisa, Anda kerja di tambang di medan yang ekstrim juga bisa, bahkan mungkin Anda tim rescue atau mungkin ya PMI apapun itu ya, driver itu juga bisa karena ini HT-nya memang tahan banting banget. Dua tadi yang saya sebutkan ada 2 HT dan Anda simak saja tadi ya yang sudah kita sampaikan. Nah, jadi apapun itu yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan Anda, kemampuan Anda, dan keinginan Anda. Jadi kalau udah tiga-tiganya klop, maka itu yang terbaik teman-teman ya. Jadi belum tentu kita suka, belum tentu kita butuh ya. Kita suka dan kita butuh, belum tentu kita mampu. Tapi kalau tiga-tiganya sudah tercapai, maka itu yang terbaik teman-teman. Jadi sekali lagi saya hanya bisa merekomendasikan, tinggal Anda yang menentukan mana yang Anda ingin pinang atau Anda ingin beli ya, seperti itu. Oke, sekian saja saya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat Anda semua dalam menentukan sebuah produk. Yang kicali itu ingin dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.